Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Regi Udaratama. Hari ini saya akan review lagi ya, produk yang tentunya unik dan bermanfaat ya. Nah, pada kali ini saya akan review ini nih. Ini namanya multifunction case. 2-in-1 card reader with storage case. Jadi, ini adalah gadget ya yang paling dibutuhkan oleh fotografer biasanya ya. Nah, ini adalah sejatinya adalah card reader ya. Tapi card reader ini bukan sembarang card reader, jadi dia sudah ada penyimpanan di sini ya. Ini akan jadi praktis ya kalau misalnya ada kegiatan ini ya, hunting, lalu membutuhkan SD card ataupun ya micro SD card cadangan ya, atau juga kita pada saat traveling ya kan, potret sana potret sini dengan handphone, lalu ya kapasitas misalnya kapasitas penyimpanannya itu ya tidak besar ya. Kalau HP zaman sekarang kan ada yang 256 ya, bahkan 512 GB. Nah, untuk yang punya memori kecil ya, ini akan sangat berguna ya. Ya, selain itu juga di bidang fotografi seperti kamera DSLR ataupun action cam ya, bisa juga dipakai. Jadi ini tidak hanya untuk kartu memori saja ya, ada di sini SIM card ya. Oke, kita lihat saja dulu. Wadahnya seperti ini ya. Ini dari Rexus mereknya. Ya, jadi di sini kemasannya eksklusif ya. Tulisannya emboss ke dalam gitu ya. Ini tulisannya juga emboss juga ya. Bagian sini ini kelihatan ya, mengkilat. Nah, jadi dari produknya juga gambarnya mengkilat ya. Oke, di sini terbalik. Di kiri kanannya official site ya, www.rexus.id, diimpor oleh PT Tumbuh Teknologi Maju Jakarta. Ya, Rexus ini juga terkenal dengan produk-produk gamingnya ya. Ini sudah antarmuka USB 3.0, bisa SD card, bisa TF card atau micro SD. Lalu dia plug and play. Bawahnya tidak ada apa-apa, polos. Ini atasnya ada untuk gantungannya. Bahannya dari plastik tebal ya, bagus juga. Oke, kita buka saja. Ya, seperti inilah ya. Ada garansi ya. Oke, ini ada nomor serinya. Bisa di scan barcode ya. Sus original. Ada scan ini ya, barcode ke Google Play ya, untuk install Rexus Mobile. Ini user manualnya ya. Nah, jadi ada bagian-bagiannya ya. 2-in-1 card reader, SD card, micro SD, nano SIM card. Oh, jadi ada untuk ejection pin, bisa digunakan ya. Oke, warnanya biru seperti ini. Set pesennya warnanya biru ya. Lucu ini warnanya. Nah, ringkas ya ternyata. Nah, di sini ada belakangnya. Ada keterangan ya, micro SD, nano SIM, micro SD lagi. Jadi bisa menampung 2 micro SD card sekaligus dan 1 SD card untuk di kamera mirrorless atau DSLR ya. Ada SIM ejector. Nah, yang ini yang
paling penting ya adalah card readernya. Nah, card reader jadi bisa dimasukkan ke dalam wadahnya seperti ini, praktis ya. Ini hanya bisa mendukung 2 macam saja ya, 2 macam kartu memori, yaitu SD card dan Transplus atau micro SD card. Antar mukanya ya ini sudah USB 3.0 biru begini ya. Lalu bagian sini USB Type C, jadi sudah kekinian ya, mendukung OTG tentunya. Bagian ini, nah ini untuk menggantung ya. Misalkan para pemirsa ingin memasang gantungan ya, akan lebih mudah. Jadi tidak gampang copot gitu ya. Nah, nih, tidak akan gampang copot, jadi digantung saja dengan tali. Ya oke. Ini ya. Ya karena apa? Hanya 2 macam ya. Sebenarnya ada yang sampai 50 tipe ini ya, kartu memori, tapi itu semuanya tidak umum digunakan ya. Jadi ya biasanya yang lebih umum digunakan untuk kamera DSLR itu yang ini ya, SD card dan micro SD card. Oke, untuk bagian ininya, nutupnya, wadahnya ya, itu ada coak sini untuk membuka. Nah, ini dia. Dan langsung ada keterangannya, SD, micro SD, nano SIM, micro SD, lalu SIM ejector. Nah, untuk SIM ejector saya akan coba dulu ya. Nah, biasanya saya memasukkannya ke dalam plastik seal seperti ini, lalu disisipkan di casing handphone ya. Nah, saya akan coba masukkannya, cukup apa tidak ya. Ya ternyata mungkin kurang kecil ya ukurannya. Ya ini ya tidak pas ya. Sekarang begini. Ya ini bagian sininya nih kurang kecil ya, tapi bagaimana kalau ditutup ya. Ini tidak ada masalah ya ternyata, walaupun ukuran SIM ejectornya ini terlalu lebar, tapi ya tetap bisa ditutup ya. Nah misalkan seperti ini, oh masih bisa kunci dia ya, tidak akan jatuh. Oke, untuk pengujiannya ya, saya akan mencoba memasukkan SD card ya, SD card ini ke dalam sini. Oke. Oke, untuk posisinya nah seperti ini ya. Jadi geser saja. Oke, masuk. Nah setelah itu untuk micro SD saya akan mungkin akan copot dari handphone saja ya. Handphone ini
ada satu memori yang kecilnya, micro SD card sama nano SIM card ya. Oke, untuk micro SD masukkan. Ini lebih amannya pastikan bagian kuningannya ada di bawah ya. Ya, selain melindungi bagian besi kuningannya, juga untuk memudahkan kita melihat kita mau pakai memory card yang ukuran berapa begitu ya. Jadi tinggal lihat di sini. Kalau bagian terbalik kan susah ya. Nano SIM. Di sini saya gunakan nano SIM. Ya. Geserkan saja. Oke. Ya, sayangnya untuk micro SD satu lagi tuh saya nggak ada ya. Jadi ini ya kurang lebih ya sama saja sih. Mencabutnya begini, tinggal pakai kuku, digeser saja. Masuk ya. Jadi lebih mudah ya kalau bagian jika ada bagian yang lebih tebal ya, jadi untuk memudahkan mengeluarkannya jangan terbalik ya. Oke, ini satu lagi SIM ejector tadi ya. Ya, satu lagi SIM ejector. Seperti ini saja. Oke. Nah, ini ya. Jadi pastikan bagian pengaitnya ini masuk. Setelah itu ditutup. Nah, ini bisa dikunci ya. Kita rapat. Lalu masukkan ini ya. Nah, gimana kalau terbalik ya? Ya, nggak ada masalah sih. Ini balik begini. Yang penting bagian untuk USB besar dan Type-C itu jangan tertukar ya. Kalau begini ini nggak akan masuk. Ya, karena ada bagian yang menghalangi. Ya, ini nggak akan masuk nih. Ya, praktis sekali ya. Bawa kemana-mana. Kalau ingin ganti kartu, tinggal dilepas, dibuka saja penutupnya. Nih. Oke, selanjutnya saya akan mungkin mencoba ngetes ini ya, card reader ya. Ya, pada segmen selanjutnya. Oke, untuk pengujian card readernya ini saya menggunakan laptop. Ini laptopnya ya cukup jadul ya, laptop Asus X455DG ya, dia masih pakai AMD A10 ya, RAM-nya masih 4 GB. Ini saya akan coba baca micro SD dulu ya. Oke. Untuk pemasangannya lihat dulu ya. Ya, pastikan ini bagian yang ada kuningannya ini menghadap ke dalam ya. Nah, ini sudah pas.
Ya, saya akan masangkannya ke port laptop ini ya. Bentar, mungkin agak digeser dulu ya. Yang ini port USB. Nah, langsung ada ini ya, ada lampunya. Oke, kita lihat. Langsung saja buka Windows Explorer ya. Nah, di sini terlihat Android. Nah, ini adalah micro SD-nya ya. Nah, ini sudah terbaca ya. Sudah terbaca semua. Ya, berhasil ternyata. Ya, untuk kapasitasnya ini sudah terbaca ya, terpakai sekitar berapa persen ini ya, 40% ya. Free space-nya 64 GB lagi. Masih sangat banyak ya. Ini yang 128 GB ya di sini ya. Oke. Ya, berfungsi dengan baik ya. Ya, berikutnya mungkin saya akan mencoba ini ya, OTG yang ada di sini. Untuk itu saya menggunakan HP saya yang satunya lagi. Ini saya singkirkan dulu laptopnya, simpan dulu ya. Untuk di HP ini saya menggunakan HP Vivo ya, Vivo Y36. Ya, ini masukkan. Nah, langsung kebaca ya. Buka file manager untuk penanganan USB storage. Oke. Ya, di sini sudah terbaca Android. Nah, ini dia isi yang di dalamnya ya. Oke, untuk mencabutnya, drive USB di sini, pilih keluarkan, tunggu sampai beberapa detik lah, ya sudah. Nah, berikutnya saya akan coba yang kartu SD card ya. SD card-nya. Masukkan lagi. Oke. Nah, untuk masukkan SD card ini lebih kelihatan ya. Nah, kuningannya ada di sebelah atas. Nah, kalau posisinya begini, ini berarti di sebelah bawah kuningannya. Nah, pastikan ini tidak terbalik ya. Kalau terbalik, jangan dipaksakan ya, pemirsa. Misalnya masangnya begini, ini kan tidak pas. Jangan dipaksakan masuk, karena akan mengakibatkan casing yang ada di sini, casing yang ada di kartu memori ini akan rusak ya. SD card ini memang sering kali gampang rusak ya. Oke, ini sudah dipasang ya. Berikutnya saya akan memasangkan lagi ke handphone ya, langsung terdeteksi lagi. Oke, di sini 2 GB terpakai ya, drive USB. Ya, ini ada satu video ya. Oke, yang lainnya kosong. Android di sini, kenapa dia ada folder Android ya? Karena Android biasanya kalau diisi media penyimpanan, dia
langsung otomatis mengkopikan ini ya, membuat folder-folder alarm, Android, audiobooks, Decim, dan sebagainya ya. Close dir, terus sampai sini ringtones. Jadi para pemirsa jangan heran ya kalau memasukkan di Android kenapa foldernya jadi banyak. Jadi itu bukan virus ya. Jadi memang Android itu sengaja memasukkan foldernya sendiri ya ke dalam media penyimpanan apapun yang dia mounting ya. Jadi ini bukan virus ya, sekali lagi. Ini adalah tempat sementara. Misalnya para pemirsa mau mengatur penyimpanan hasil foto ya dari kamera. Ini kan biasa disimpan di Decim. Nah, kalau para pemirsa itu menyimpannya di kartu memori ya yang terhubung dengan OTG, jadi dia otomatis nanti akan menyimpan ke sini ya, ke folder Decim, adalah lagi folder kamera. Nah, kalau misalnya rekam layar, dia Decim screenshot atau apa ya gitu. Decim lalu screen recorder di sini. Begitu juga dengan screenshot ya, Decim picture atau Decim snapshot atau screenshot ya. Oke, berhasil ya. Ternyata tidak ada masalah untuk produk Rexus ini. Bagus ya. Berfungsi dengan sangat baik. Dan ini saya keluarkan dulu. Nah, sudah aman. Oke. Sudah bisa dilepas. Ya, jadi ini sangat ringkas ya. Sekali lagi, ini saya rekomendasikan untuk para pemirsa yang berprofesi sebagai fotografer atau yang hobi dalam bidang fotografi ya, pasti membutuhkan wadah ataupun wadah penyimpanan kartu ya, dan juga card reader ya. Ini sangat ringkas produk dari Rexus ini. Untuk kode barangnya ini ya, RXC 305 ya. Itu mungkin ya review dari saya ya. Ini saya rekomendasikan. Ini juga tidak memakan tempat ya, mungkin bisa dimasukkan ke dalam saku celana ataupun saku baju ya. Oke, itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.